Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Renungan Gema Kabar Baik menyapa kita hari ini, Kamis 7 Maret 2024. Firman Tuhan hari ini dibacakan dari Markus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Dan yang menjadi fokus bacaan kita adalah Markus 12 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Berdasarkan ayat firman Tuhan ini, maka renungan Gema Kabar Baik yang didasarkan pada santapan harian diberi judul Pencinta Kebenaran. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi yang buruk sekalipun, kalau kita membuka mata, terkadang kita masih bisa melihat hal-hal yang baik. Di tengah orang-orang yang toksik, kadang tersisa mereka yang terus berjuang untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kita tidak bisa serta-merta menyamaratakan semua orang. Di kalangan ahli Taurat yang berusaha memusuhi dan menjatuhkan Yesus, ternyata ada seorang yang benar-benar mencari kebenaran. Yesus memuji orang tersebut dan menyatakan bahwa dia tidaklah jauh dari kerajaan Allah. Ahli Taurat ini dapat disebut sebagai sisa, yaitu orang-orang yang terus setia kepada Tuhan. Tidaklah heran orang ini memiliki kepekaan dalam melihat jawaban bijaksana Yesus terhadap orang-orang Saduki. Ia juga mengajukan pertanyaan, tetapi pertanyaannya bukan untuk menjatuhkan seperti ahli Taurat lainnya. Bukan juga demi meneguhkan posisi seperti orang Saduki, tetapi sungguh mencari kebenaran. Ia benar-benar rindu untuk mengetahui hal yang terutama dari seluruh ajaran firman. Tampak bahwa dia sudah meyakini jawaban Yesus. Tetapi dengan bertanya, dia membuka diri untuk kembali dikoreksi dan diajar atas apa yang diyakininya. Dia memiliki hati yang dapat diajar, yaitu hati seorang murid yang terbuka untuk dibimbing dan dibentuk. Sebagai ahli Taurat, jelas dia bukan orang bodoh. Tentunya dia akui, dia dihargai dan dihormati banyak orang. Namun orang seperti itu akan merasa gengsi atau malu bila terlihat bodoh. Namun dia malah menerima dan mengakui jawaban Yesus. Cintanya akan kebenaran dan kerendahan hatinya membuatnya tidak menjadikan posisinya sebagai yang terutama. Dia rela bertanya kepada seorang guru baru yang barangkali lebih muda daripada dia. Ia tidak memandang Yesus sebagai ancaman, karena dia adalah pencinta kebenaran. Yesuslah kebenaran itu. Mari, jadilah pencinta kebenaran yang rela membuka hati untuk dikoreksi, termasuk jika kebenaran itu datang melalui orang-orang yang lebih muda atau kurang terpandang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan
bagaimana mengasihi Tuhan lebih utama di dunia ini, dan kemudian kami mengasihi diri kami sendiri. Dan tolonglah kami ya Tuhan, menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi orang yang benar-benar mencintai kebenaran dan mau melakukan kebenaran itu. Tolong kami untuk menghidupi kebenaran-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami, hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, cintailah kebenaran. Kebenaran adalah Tuhan. Cintailah Tuhan dan hidupilah kebenarannya hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.